Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Venus Weekend edisi Sabtu 15 Maret 2025. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani waktu Anda di rumah. Kita langsung saja ke Venus Weekend selengkapnya bersama saya, Devi Silaban. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, jumlah pemudik di Bandara RHF Tanjung Pinang pada Lebaran 2025 diprediksi menurun dibandingkan tahun 2024. Prediksi penurunan ini salah satunya dipengaruhi pengurangan jadwal penerbangan di bandara tersebut. Menjelang arus mudik Lebaran 2025, Bandara Raja Haji Fisabilillah atau RHF Tanjung Pinang telah melakukan sejumlah langkah persiapan. Meskipun baru menerima informasi resmi terkait posko monitoring yang akan berlangsung mulai 21 Maret hingga 11 April 2025. Eksekutif General Manager Bandara RHF Tanjung Pinang Agung Brahmantio pada Jumat 14 Maret 2025 menyampaikan, tahun ini tantangan muncul seiring adanya pengurangan frekuensi penerbangan dari maskapai utama di Bandara RHF, di mana maskapai Garuda Indonesia yang biasanya terbang 7 kali seminggu, kini hanya melayani 4 kali penerbangan per minggu. Citylink mengurangi frekuensinya dari 7 kali menjadi 3 kali seminggu, sedangkan Batik Air tetap beroperasi secara harian. Pihaknya memprediksi akan ada penurunan jumlah pemudik hingga 27% pada arus mudik Lebaran tahun ini jika dibandingkan tahun 2024 lalu. Ia menambahkan penyesuaian jadwal penerbangan juga dipengaruhi oleh rotasi pesawat akibat proses perawatan. Seperti itu. Nah, kemarin kita coba prediksi hitung-hitungan, kemungkinan kita akan ada penurunan penumpang itu bisa mencapai 27% dibandingkan tahun lalu. Seperti itu. Jadi prediksi kita menurun Pak tahun ini. Iya, karena kan pengurangan jumlah flight. Yang biasanya tahun lalu di 2024 kita sehari itu ada 3 penerbangan yang dilayani oleh airline, Batik, Citylink, lalu sama Garuda. Namun untuk yang tahun 2025 berdasarkan surat yang disampaikan oleh masing-masing maskapai, kita sehari itu cuma ada 2. Nah itu bergiliran ya. Kalau Batik daily dia selama 7 hari. Selama 7 kali. Batik 7 kali dalam sehari. 7 kali dalam seminggu. Diketahui jadwal penerbangan 2 maskapai di Bandara Raja Haji Fisabilillah atau RHF Tanjung Pinang berkurang sejak awal Februari 2025. 2 maskapai tersebut yakni Garuda Indonesia dan Citylink. Pengurangan tersebut disebabkan rendahnya jumlah penumpang pada hari biasa. Selain itu juga terdapat kebutuhan perawatan rutin pesawat dari kedua maskapai tersebut. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Forkorindo Bintan gelar bazar pangan murah. Bazar ini bertujuan membantu warga mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah. Bertempat di Jalan Korindo, Kampung Jawa, Kelurahan Selekop, Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunikasi Rakyat Indonesia atau LSM Forkorindo Kabupaten Bintan menggelar bazar pangan murah pada Sabtu 15 Maret 2025. Pada bazar pangan murah ini bekerja sama dengan sejumlah retail seperti Asosiasi Peternak Unggas Bintan, Alfamart, Indomart, dan Hypermart. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Forkorindo Bintan, Vincenzius Solo mengatakan kegiatan itu dilaksanakan yang bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Harapan ke depan semoga dapat dukungan dari pemerintah dan kemitraan ini terus berjalan dengan baik dan LSM Forkorindo akan terus komitmen melakukan hal positif seperti kegiatan pasar malam ini menjadi agenda rutin. Kalau untuk harga sendiri Bang, perbedaannya dengan harga yang di pasaran? Tentunya harganya beda, paling di bawah standar lah, di bawah harga pasaran, berkisar kurang lebih paling 2.000-3.000. Kabid Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian atau DKUPP Bintan Setia Kurniawan mengapresiasi kegiatan tersebut lantaran dapat membantu memberikan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Jadi pada prinsipnya kami sangat mendukung ya ada kegiatan mandiri di pasar atau pasar murah. Intinya kan tujuan akhirnya adalah
untuk membantu masyarakat, di mana masyarakat dapat mendapatkan barang-barang yang harganya mungkin harga diskon. Terus kalau bekerja ya berdasarkan ketentuan kan gitu. Artinya kalau untuk dukungan ya secara moral kami tetap mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini kan kemandirian Pak sifatnya kan. Tapi kalau kegiatan yang menggunakan kegiatan-kegiatan di internal itu tentunya kita sudah laksanakan sendiri. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih Mas tetap bersama kami. Kapal Pelni mulai melayani penumpang arus mudik Lebaran 2025 di Pelabuhan SBP Tanjung Pinang. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan pemudik satu persatu menaiki kapal Pelni KM Sabuk Nusantara 48 di Pelabuhan Sri Bintan Pura atau SBP Tanjung Pinang pada Sabtu 15 Maret 2025. Kepala Pelni Cabang Tanjung Pinang Putra Kencana yang memantau langsung arus mudik menggunakan kapal Pelni tersebut menyampaikan, setidaknya ada 75 orang penumpang yang berangkat dengan tujuan Tambelan, Midai, Selat Lampa, Pulau Laut, Serasan, Sintete, dan Batam. Dirinya menyebut kapal Pelni yang mengangkut puluhan pemudik tersebut merupakan arus mudik Lebaran Perdana 2025 antar pulau di Provinsi Kepulauan Riau. Pelni Cabang Tanjung Pinang menyiapkan 2 kapal yang melayani pemudik antar pulau di Kepri, yakni KM Sabuk Nusantara 48 dan KM Bukit Raya. Untuk hari ini keberangkatan sementara baru sekitar 75 orang. Itu tujuan dari sini Tambalan, Midai, Selat Lampa, Pulau Laut, dan kembali lagi sampai Selat Lampa lagi, Midai, Serasan, Sintete, balik Tambalan, Batam, Tanjung Pinang lagi. Tapi ini yang perdana untuk arus mudik kita mudik ya Pak? Iya, untuk yang dekat untuk mendekati Lebaran, pertama untuk ke Tambalannya hari ini. Kalau untuk arus mudik kapal Sabuk Nusantara jadi berapa? Perjalanannya? Dari sini, dari Pelabuhan Sri Bintan Pura. Ada jadwal lagi nggak? Ada lagi, nanti kami masih nunggu, mungkin nanti akan kami share jadwalnya. Itu nanti mungkin ada penyesuaian karena usulan dari Dinas Perhubungan atau Pemda Natuna ya, untuk mengakomodir masyarakat yang khususnya di antar pulau di Pulau Natuna. Pelni Cabang Tanjung Pinang memprediksi lonjakan penumpang yang menggunakan kapal Pelni akan terjadi pada H-7 Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Dengan alasan untuk mengurangi kemacetan, persimpangan jalan di Kota Piring Tanjung Pinang kembali ditutup. Namun penutupan tersebut membuat sejumlah warga mengeluh lantaran berdampak pada mobilitas mereka. Persimpangan jalan yang ada di Batu Delapan, Kota Piring, Tanjung Pinang kembali ditutup oleh pemerintah. Alasan penutupan untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas di ruas jalan tersebut. Sebelumnya, persimpangan ini juga sempat ditutup karena ada perbaikan tanah longsor di dekat bahu jalan tersebut. Atas penutupan jalan ini, tidak sedikit warga sekitar mengeluh karena berdampak pada mobilitas mereka. Pasalnya, dengan penutupan ini, mereka yang hendak menuju arah Jalan DI Panjaitan terpaksa memutar terlebih dahulu di U-turn Jalan WR Supratman arah RSUP Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang yang jaraknya cukup jauh. Meski demikian, warga mengaku penutupan persimpangan Kota Piring ini memang membuat arus lalu lintas kendaraan di sana tidak mengalami kemacetan. Namun warga menginginkan persimpangan jalan tersebut agar kembali dibuka. Lewat yang ini Bang ya? Gerbang Indonesia. Oh Indonesia. Itu macet juga nggak sih Bang? Untuk padatan sendiri Kalau gimana pas Bang? jam mepet jam 7 macet juga sih. Ya. Oh gitu. Tapi positifnya sini nggak macet. Nggak macet. Itu aja. Itu aja yang lebih enak. Ya, positifnya nggak macet kalau pas jam-jam padat biasanya kan. Seperti itu sih. Baik. Tapi kalau disuruh milih, mau milih dibuka atau ditutup Bang? Kalau disuruh milih, mending dibuka. Oke siap. Karena kita lebih cepat kan. Sebenarnya kalau ini sudah sesuai aturan pemerintah nggak apa-apa. Kalau mungkin ada hal-hal yang mungkin dipikirkan yang menjadi pertimbangan ditutup kembali. Tapi kalau untuk yang warga dalam Kota Piring memang agak sedikit kesulitan harus mutar. Apalagi punya anak sekolah dan harus kembali lagi ke jalur yang berbeda arah kan dengan tempat kerja dan anak sekolahnya. Itu aja sih. Tapi kalau demi demi mungkin ada sesuatu hal entah keselamatan atau apa yang memang harus masih tetap ditutup, tak apa-apa menunggu. Tapi mudah-mudahan segeralah itu dibuka kembali karena memang terlalu jauh mutarnya untuk ke arah Batu 6 ke bawah.
Diketahui sebelumnya, tiang traffic light atau lampu merah di Simpang 4 Kota Piring Kota Tanjung Pinang ambruk saat hujan deras yang disertai angin kencang pada 10 Januari 2025 lalu. Akibat kejadian tersebut membuat arus lalu lintas menuju Jalan WR Supratman dan Jalan DI Panjaitan kilometer 9 terpaksa dialihkan oleh petugas gabungan. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Satgas Migas Kabupaten Bintan melakukan sidak ke lokasi SPPBE gas LPG di Tanjung Uban. Sidak tersebut untuk memastikan ketersediaan pasokan LPG terpenuhi jelang Lebaran 2025. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah 2025, Satgas Migas Kabupaten Bintan lakukan inspeksi mendadak atau sidak ke stasiun pengisian dan pengangkutan bulk LPG atau SPPBE gas LPG di Tanjung Uban. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan atau DKUMPP Kabupaten Bintan Setia Kurniawan pada Sabtu 15 Maret 2025 menyampaikan, sidak dilakukan untuk memastikan kesiapan SPPBE untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas gas LPG terutama saat Lebaran 2025. Pemeriksaan ini dapat kita sampaikan kepada rekan-rekan bahwasanya untuk stok sesuai hariannya masih sama ya Mbak ya, masih sama untuk 4 agen. Kita dapat kuota 14 LO setiap hari, rata-rata 14 LO di luar fakultatif ya Pak ya, di luar fakultatif. Namun jika nanti ada peningkatan permintaan menjelang Idul Fitri, kita akan berkoordinasi dengan Pertamina Pak, dengan Pertamina dan SPBE dan juga agen. Sementara itu, Manajer Operasional PT Selaras Prima Mandiri Haryanto memastikan hingga Lebaran 2025, ketersediaan gas LPG masih kategori aman. Untuk stok alhamdulillah aman, stok kita hari ini 34 ton. Untuk pengisian kita rata-rata per hari 14 lori, itu sekitar 22 ton. Jadi kalau untuk stok warga Tanjung Uban, khususnya Bintan, alhamdulillah aman. 34 ton itu sampai Lebaran atau? Kita tiap hari ada suplai Pak dari depot Pertamina. Rata-rata per harinya 22 metrik ton. Jadi setiap hari ada suplai dari Pertamina juga. Untuk pengisian rata-rata 14 lori Pak. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok BNewsClick untuk berita menarik lainnya.